Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami bersyukur buat hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu kembali. Karena itu Roh Kudus, ya Roh Kudus kiranya menerangi dan memimpin hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah kitab Hosea, itu terkait dengan buah ketaatan. Ya, buah ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Hosea merupakan kitab pertama dalam kelompok nabi-nabi kecil. Nama kitab ini merujuk pada tokoh utama kitab ini, yaitu Hosea bin Beeri, nabi yang hidup di kerajaan Israel Utara atau Samaria pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas. Kitab ini mengecam atau mengutuk penduduk kerajaan Israel Utara atas tindakan mereka kepada Allah selama masa kemunduran dan kejatuhan bangsa itu. Nah, kata Hesed dalam kitab ini mengantar pembaca kitab Hosea kepada inti kitab tersebut. Bagi Hosea, agama merupakan suatu hubungan dengan Allah. Hosea memberitahukan kepada Israel bahwa mereka harus menyesali perbuatan mereka dan kembali kepada Tuhan. Hosea menunjukkan bahwa Allah bangsa Israel merupakan Allah yang sabar dan pengasih yang mengingat janjinya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjadi taat tidak selalu mudah. Namun Hosea berhasil menunjukkan ketaatan yang berbuah berkat. Berkat itu tidak hanya secara personal tetapi juga nasional. Pasalnya bangsa Israel pun mendapatkan janji keselamatannya kembali. Itu semua tidak lepas dari Hosea yang memilih taat kepada Tuhan walaupun ia harus menderita karenanya. Hosea sebagai seorang nabi harus menjadi suami dari perempuan sundal. Ia menjadi ayah Yisrael, Lo Ruhama dan Lo Ami. Ketiganya adalah anak-anak sundal. Syukur kepada Allah, pengorbanan Hosea tidak sia-sia. Cahaya pengharapan bagi Israel pun terbit bagai fajar di pagi hari. Sebelumnya Tuhan menolak Israel. Namun setelah itu mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Di ayat 10. Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya. Lebih mengagumkan lagi orang Yehuda dan Israel. Yaitu dua kerajaan yang telah terpecah itu akan bersatu kembali di bawah satu kepemimpinan. Itu dah di dalam ayat 11. Kemasyuran Israel dan Yehuda pun dinyatakan kepada Hosea. Firman Tuhan menegaskan supaya Hosea menyebut saudara-saudaranya laki-laki dengan kata Ami, artinya bangsa, sementara panggilan kepada saudara-saudaranya perempuan adalah Rohama, artinya kasih. Nah, di dalam ayat 12, ketaatan Hosea kepada Tuhan dengan segala pengorbanan dan keberaniannya layak untuk kita renungkan. Ketaatan kepada Tuhan memerlukan keberanian, kerelaan, ketekunan, pengorbanan, dan keinginan untuk memuliakan Allah. Maka lewat kisah Hosea, kita menjadi mengerti alasan Tuhan meminta ketaatan dari umatnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan umat yang taat padanya. Memang untuk menjadi taat, kita tidak serta-merta mendapatkan kemudahan. Sebab tidak ada pengorbanan yang mudah. Kalau serba gampang itu bukan pengorbanan. Nilai pengorbanan justru sering terletak pada tingkat kesulitan yang dihadapi. Namun, ketahuilah, saat kita memilih untuk menjadikan ketaatan sebagai bagian penting dan utama dalam hidup kita, maka ketaatan tersebut akan berbuahkan kebaikan, berbuahkan kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan. Kiranya kita pun, yang sungguh Tuhan beri kehidupan dengan keselamatan ini, dapat mampu melakukannya. Sehingga ada buah-buah ketaatan yang dapat kita hasilkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah kami panjang hari ini untuk sungguh boleh dapat menjalaninya dengan penuh ketaatan akan firman-Mu. Maka kami mengamini bahwa apa yang kami lakukan dalam ketaatan kepada-Mu akan berbuahkan segala yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.